Sistem sirkulasi atau sistem peredaran darah merupakan suatu sistem transportasi yang bertugas untuk mengedarkan semua sari makanan dan oksigen ke jaringan tubuh. Darah bersirkulasi di dalam tubuh dengan dua arah, yang dikenal dengan sistem bolak-balik. Darah mengalir dari jantung ke paru-paru dan kembali lagi ke jantung. Darah meninggalkan jantung melalui ventrikel dan kembali ke jantung melalui atrium. Terdapat dua komponen penting untuk menjalankan fungsi sistem sirkulasi. Dua komponen itu adalah darah dan alat-alat peredaran darah berupa jantung. Yang pertama darah. Darah adalah medium transport dalam sistem sirkulasi. Selanjutnya yaitu alat peredaran darah berupa jantung. Jantung mamalia terdapat di dalam rongga dada atau toraks, terbaring miring di atas sekat rongga dada atau diafragma dalam keadaan terbungkus oleh selaput yang dinamakan perikardium. Bagian jantung yang terbaring di atas diafragma adalah bilik kanan, sedangkan bilik kiri terdapat di bagian atasnya. Dalam jantung ada dua ruang utama, yaitu atrium dan ventrikel. Atrium berukuran lebih kecil dan terletak di bagian atas ventrikel. Sedangkan pada permukaan jantung terdapat jaringan arteri yang dikenal sebagai arteri koroner. Pada sistem sirkulasi terdapat sistem limfatik, yaitu sistem peredaran darah pada vertebrata. Pada pembuluh darah terdapat adanya cabang vena. Yang pertama, vena cava superior dexter dan sinister yang berfungsi mengumpulkan darah dari bagian atas tubuh yang disalurkan ke atrium kanan. Yang kedua, vena subclavia terbagi menjadi vena jugularis eksternal dan vena axillaris. Yang ketiga, vena cava inferior membawa darah dari bagian bawah tubuh ke atrium kanan. Vena hepatica mengumpulkan darah dari hati dan memasuki vena cava inferior di dekat diafragma. Yang keempat, vena renalis mengumpulkan darah dari ginjal. Yang kelima, vena genitalis membawa darah dari gonad dan masuk ke vena cava inferior. Yang keenam, vena iliaca dan vena femoralis. Sistem saraf adalah sistem organ pada hewan yang terdiri atas serabut saraf yang tersusun atas sel-sel saraf yang saling terhubung dan esensial untuk persepsi sensoris, indrawi, aktivitas motorik volunter dan involunter, organ atau jaringan tubuh, dan homeostasis berbagai proses fisiologis tubuh. Sistem saraf terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Yang pertama, otak berperan sebagai pusat pengendali tubuh dan menyusun sistem saraf pusat. Otak-otak ini dilindungi oleh tulang tengkorak. Selanjutnya, ada otak besar yang terdiri dari cerebrum kanan dan kiri. Cerebrum kanan berfungsi mengontrol pergerakan di sisi kiri tubuh, sedangkan cerebrum kiri berfungsi mengontrol pergerakan di sisi kanan tubuh. Selanjutnya adalah cerebellum atau otak kecil. Cerebellum terletak di bagian belakang kepala. Walaupun kecil, tapi cerebellum memiliki fungsi yang besar bagi tubuh. Nah, fungsinya itu untuk mengatur kerjasama antar otot, mengendalikan keseimbangan, dan menjaga postur tubuh. Selanjutnya yaitu lobus frontalis, yang terletak di bagian depan otak, berfungsi untuk mengendalikan gerakan tubuh. Sistem skeletal atau sistem rangka adalah satu sistem yang memberikan dukungan fisik pada makhluk hidup untuk dapat bergerak. Secara umum, sistem skeleton disusun atas skelet aksial dan skelet appendix. Yang pertama, skelet aksial. Yang pertama terdiri dari kranium atau tulang tengkorak. Kemudian, kolumna vertebralis atau tulang belakang. Selanjutnya yaitu sternum atau tulang dada. Kemudian costae atau tulang rusuk. Hold me close till I get up.
Kemudian skelet appendix. Yang pertama itu scapula yang terdapat di bagian ini. Dan clavicula pada bagian ini. Kemudian ada tulang panggul yang terdiri dari ilium dan ischium. Sedangkan pubis terdapat pada bagian ini. Selanjutnya yaitu ekstremitas posterior yang terdiri atas femur atau tulang paha, kemudian tibia atau tulang kering, kemudian fibula atau tulang betis, dan selanjutnya yaitu kaki yang terdiri dari tarsus, metatarsus, dan digiti.